Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pamela Gita Pramesti dari D4 Akuntansi Perpajakan semester 4 kelas B, akan mempresentasikan tentang klasifikasi aset neto serta contoh kasus-kasus dalam nirlaba. Sebelum kita masuk ke klasifikasi aset neto, apa sih yang dimaksud dengan nirlaba itu sendiri atau organisasi nirlaba? Nah, organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang dalam operasional dan tujuannya bukan untuk mendapatkan imbal hasil, di mana tujuan didirikan perusahaan ini adalah untuk mendukung kebijakan pemerintah atau memecahkan masalah yang sering terjadi di masyarakat. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi aset neto yang ada di dalam nirlaba ini. Klasifikasi aset neto adalah laporan posisi keuangan yang menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan terikat secara dan tidak terikat. Terikat secara permanen. Terikat secara permanen yaitu adalah sumber daya yang pembatasan penggunaannya dipertahankan secara permanen. Namun, organisasi nirlaba diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan yang berasal dari sumber daya tersebut. Contoh dari terikat secara permanen ini bisa dengan dana abadi, warisan, atau wakaf. Sedangkan terikat secara temporer adalah sumber daya yang pembatasan penggunaannya dipertahankan sampai periode tertentu atau sampai terpenuhinya keadaan tertentu. Contohnya yaitu pada saat melakukan ekspansi atau pada saat ingin membeli aset tertentu. Sekarang kita akan membahas kasus tentang yang ada dalam entitas nirlaba ini. Pada kasus pertama yang akan kita bahas pada slide ini yaitu ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan memiliki tujuan untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, serta aset neto, dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut. Laporan posisi keuangan ini mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto. Pada laporan ini, entitas nirlaba laporan posisi keuangan 31 Desember 2000 X2 dengan 2000 X1 dalam jutaan. Terdapat aset yang terdiri dari kas dengan jumlah aset 730.550 untuk 2000 X2, sedangkan 696.200 untuk 2000 X1. Sedangkan untuk liabilitas dan aset neto terdapat jumlah liabilitas yaitu 26,575 untuk tahun 2025, sedangkan untuk tahun 2021 terdapat 30.850. Aset neto dari keseluruhan itu terdapat jumlah liabilitas yaitu 703.975 untuk 2000 X2, sedangkan 665.350 untuk 2000 X1. Pada laporan posisi keuangan ini yang membedakan dengan laporan posisi keuangan yang lain adalah jika di laporan posisi keuangan yang lain terdapat modal, sedangkan pada laporan posisi keuangan entitas nirlaba modal tidak dicantumkan. Selanjutnya ada laporan aktivitas bentuk A. Untuk entitas nirlaba, laporan aktivitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 X2 dalam jutaan rupiah. Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama satu periode. Dalam laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto kecuali diatur berbeda dalam SAK lain atau sub-etap. Selanjutnya ada laporan aktivitas bentuk B.
Ini hampir sama dengan laporan aktivitas bentuk A, yaitu aktivitas yang mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama satu periode. Laporan aktivitas ini menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, tidak terikat temporel, dan terikat dan tidak terikat dalam satu periode. Lalu ada laporan pendapatan dan beban dan perubahan aset neto tidak terikat C. Ini contoh laporan dari laporan pendapatan, beban, dan perubahan aset neto yang tidak terikat. Lalu ada laporan arus kas metode langsung. Nah, tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan atau pengeluaran kas dalam satu periode. Laporan arus kas ini ada dua, yaitu ada metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk metode langsung dapat dilihat pada slide ini. Entitas teraba laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 dalam hitungan rupiah. Terdapat aliran kas dari aktivitas operasional yaitu senilai 75,0 min 75,0, sedangkan aliran kas dari aktivitas investasi terdapat min 125,0. Lalu ada aliran kas dari aktivitas pendanaan. Untuk penerimaan dari kontribusi berbatas terdapat 4.200, sedangkan aktivitas pendanaan lain terdapat min 4.962. Jadi kas dan setara kas pada akhir tahun terdapat 187,5. Lalu ini adalah contoh dari laporan kas metode tidak langsung. Di antara kedua laporan kas ini, untuk perusahaan atau organisasi lebih sering memakai metode langsung karena lebih jelas dan lebih mudah untuk dijabarkan dan untuk dipahami oleh masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.